Halo, aku akan ngerjain tugas video UTS Ekonomi Manajerial. Oke, sebelumnya kenalin. Nama aku Feby Afrilan, NIM aku 141240014. Aku dari kelas EMN, mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dosen pengampu aku Bapak Hafid Rifki Adiyatna. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Jadi diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah di sini aku lupa menambahkan fungsinya, tapi fungsinya ini ada guys. Nah, jadi fungsi permintaan suatu barang itu adalah quantity of demand sama dengan 500 dikurang 3px dikurang 2py dikurang 0,05m ditambah 4a. Nah, di mana Q itu adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit, px adalah harga barang x dalam ribuan rupiah, PY itu adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah, dan M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan AX adalah biaya iklan barang X dalam jutaan rupiah. Nah, misalkan nih, barang X itu dijual dengan harga 235.000 per unit. Barang Y itu dijual seharga 275.000 per unit. Perusahaan tuh menggunakan biaya iklan yang menurut aku lumayan gede, itu 500 juta, dan pendapatan konsumen adalah 40 juta. Nah, kita tuh disuruh nentukan berapa banyak barang Y yang dibeli konsumen, terus apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer, dan apakah barang X termasuk barang normal atau inferior. Nah, sebelum kita jawab dari 3 pertanyaan ini, kita mengetahui dulu fungsi quantity of demand-nya itu 500 dikurang 3px dikurang 2py dikurang 0,05m tambah 4a. Nah, ini px tadi itu adalah ini 235. Nah, PX itu 235. Tulisnya dalam ribuan. Jadi kayak 03 ini nggak usah ditulis. Jadi cukup tulisan ribuan gini aja. Nah, jadi PX itu 235.000, PY 275, M 40 juta, dan A itu 500 juta. Oke, kita langsung saja ngerjain soal A itu jumlah barang X yang dibeli. Nah, kan tadi quantity of demand-nya itu adalah 500 dikurang 3px dikurang 2py dikurang 0,05m ditambah 4a. Jadi di sini tuh 500 dikurang 3 dikali 235 dikurang 2 dikali 275 dikurang 0,05 dikali 40 ditambah 4 dikali 500. Nah, jadi tuh yang duluan kita jumlahin tuh yang dikalikan teman-teman. Jadi kayak ini udah. Jadi dapatnya tuh 500 dikurang 705 dikurang 00 maaf teman-teman, dikurang 550 dikurang 2 ditambah 2000. Nah, jadi yang pertama kita cari itu adalah 500 ditambah 2000 itu sama dengan 2500. Kemudian 705 itu ditambah 550 ditambah 2 itu 1257. Nah, bagian di sini itu isi 2500 dikurang 1257 itu hasilnya adalah 1243. Nah, jawabannya itu quantity of demand-nya adalah 1243 ribuan unit. Jadi tulisannya seperti ini. Nah, kesimpulannya dengan budget iklan yang besar, itu tadi kan iklannya 500 juta ya, gede banget ya. Nah, dengan biaya iklan 500 juta, permintaan tuh jadi positif dan sangat tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke yang B. Oke teman-teman, jadi yang B itu apakah barang X dan Y substitusi atau komplementer. Nah, kita lihat koefisien PY itu min 2. Nah, koefisien ini tuh nunjukin hubungan silang. Jadi jika koefisiennya negatif, harga Y menyebabkan permintaan X turun. Nah, ini adalah ciri barang komplementer, saling lengkapin, seperti kayak kopi sama gula, atau kayak printer dan tinta. Nah, kayak gitu. Terus juga jika koefisien yang positif itu adalah barang substitusi, saling mengganti seperti teh dan kopi. Nah,
Selanjutnya yang C itu apakah barang X normal atau inferior. Nah, kita lihat koefisien M itu kan 0,05. Nah, koefisien itu tuh nunjukin pengaruh pendapatan. Nah, jika koefisien ini negatif, kenaikan pendapatan tuh nyebabin permintaan turun. Ini adalah ciri barang inferior. Jadi barang yang dibeli lebih sedikit saat orang semakin sejahtera, seperti mie instan. Nah, jika koefisien ini tuh positif, itu adalah barang normal. Oke, jadi itu tadi soal nomor 1. Sekarang kita bakal ngerjain soal nomor 2. Nah, untuk soalnya, jadi ini anggap saja saya ya. Saya tuh bakal ada rencana buat berbisnis kopi siap minum dan dipasarkan melalui gerobak Nomedan. Nah, jadi tuh kayak saat ngelakuin riset pasar dengan harga 25.000, ada penjualan sebesar 200 gelas per hari. Nah, setelah saya naikin harga jadi nurunin harga jadi 20.000, penjualan tuh naik sekitar 50 porsi per hari. Nah, jadi tugasnya itu kita disuruh menghitung elastisitas permintaan harga ide, terus juga menjelaskan apakah permintaan elastis atau inelastis atau unitary, terus juga bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha saya. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke perhitungan elastisitas harga. Nah, jadi ini adalah ide sama dengan persentase delta Q dx itu dibagi persentase delta Q dx sama dengan, nah, dari mana kita dapat 0,22 ini? Ini dari sini. Nah, kita langsung ke yang tulisannya warna merah ini dulu ya teman-teman. Jadi caranya itu kita tulis rumusnya dulu, persentase delta dx ini, nah sama dengan delta Q bagi ini rata-rata Q, ini anggap saja simbol rata-rata Q, nah sama dengan 50 dibagi 250 ditambah 200 dibagi 2, nah itu sama dengan 500 bagi 225, nah itu hasilnya itu 0,2222. Nah, untuk yang perhitungan di bawah yang ini, itu yang warna ungu ya teman-teman. Nah, caranya itu hampir sama saja, cuman di bagian ininya beda. Jadi persentase delta Q dx itu sama dengan delta P dibagi rata-rata P. Ini juga ya teman-teman, anggap simbol rata-rata P. Nah, ini harganya tadi masukin di sini 20.000 dikurang 25.000 dibagi 25.000 dikurang 20.000 dibagi 2. Nah, jadi itu sama dengan min 5.000 dibagi 22.500. Nah, hasilnya ini 0,222. Nah, jadi untuk hasil perhitungan tadi kita masukin ke sini. Nah, jadi 0,222 dibagi min 0,222. Nah, hasilnya itu min 1. Jadi hasilnya 1. Nah, kenapa sih hasilnya 1 padahal kan kita dapatnya min 1? Nah, karena dalam menghitung elastisitas, simbol negatif pada hasil itu diabaikan. Seperti itu. Oke, kalau kita lanjut ke yang B, hukum elastisitas. Nah, jika ide itu kayak ide lebih besar dari 1, itu elastis. Nah, elastis ini tuh kayak konsumen tuh sensitif terhadap harga. Nah, terus jika idenya itu kurang dari 1, itu namanya inelastis. Konsumen tuh nggak terlalu sensitif sama harga. Nah, tapi jika idenya sama dengan 1, itu artinya unitary. Nah, jika hasil perhitungan elastis permintaan adalah 1, maka permintaan itu termasuk ke dalam kategori elastis uniter atau unitary. Nah, yang ke C itu ada dampak perubahan harga. Nah, perhitungan pendapatannya tuh kayak gini teman-teman. Jadi sebelum total revenue 1 itu sama dengan 25.000 dikali 200 gelas itu sama dengan 5 juta. Nah, sesudah total revenue 2 itu kan 20.000 dikali 250 gelas itu kan tetap 5 juta. Nah, jadi dampak perubahan tuh harga tuh enggak memengaruhi pendapatan penjualan, juga meningkat sehingga pendapatnya tuh tetap sama sebelumnya. Jadi mau harganya dinaikin jadi 25.000 sama diturunin jadi 20.000, pendapatannya tetap sama, yaitu 5 juta. Oke teman-teman, dari tadi saya udah ngerjain soal nomor 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke soal terakhir, nomor 3. Nah, untuk soalnya itu saya ada seorang konsultan bisnis berpengalaman. Jadi sekali orang konsultasi sama saya, kalian tuh harus bayar 40 juta per jam. Wow banget kan. Jadi suatu hari ada klien yang minta pendapat saya. Nah,
tentang, usaha rencana ekspansi usahanya. Diketahui, tentang data klien itu, usaha sebelumnya tuh dia tuh memproduksi mebel yang udah berjalan selama 15 tahun. Nah, rata-rata revenue per tahunnya itu adalah 132 miliar, EBITDA-nya itu 45% dan net profit margin-nya itu 10%. Di tahun ini dan di tahun depan itu diprediksi lagi net profit-nya tuh bakal turun mencapai 7%. Nah, aset kas, setara kas perusahaan saat ini ada 50 miliar. Nah, ia datang nih ke saya, untuk bertanya apakah yang sebaiknya ia putuskan. Nah, dia tuh juga udah memiliki, beberapa alternatif strategi. Yang pertama tuh ada melikuidasi perusahaan sepenuhnya, yang kedua itu ada meningkatkan jumlah anggota, tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun, terus juga membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 miliar dengan prediksi payback periode sebesar selama 15 tahun. Terus juga menginvestasikan semua kas dan setara kasnya untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel. Namun dia tuh belum ada ide untuk bidang apa. Dia pengen aja gitu bikin bisnis baru. Nah, kemudian ada suku bunga pinjaman bank 5% per tahun. Nah, jadi ada juga tuh instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke analisis konsultan bisnisnya. Nah, analisis situasi dia saat ini tuh kayak data finalisasi finansial kuncinya tuh revenue tahunan sekitar 132 miliar, net profit marginnya tuh turun dari 10% jadi 70%. Terus cash positionnya 50 miliar, terus usaha perusahaannya 15 tahun. Nah, masalah utamanya dia ini kayak penurunan profitabilitas yang signifikan. Penurunannya itu 30% dalam net profit margin. Nah, terus tekanan kompetitif di industri mebel yang semakin ketat sama kebutuhan transformasi bisnis untuk mempertahankan pertumbuhan. Nah, selanjutnya saya udah bikin nih analisis framework manajemennya. Yang pertama itu ada analisis SWOT-nya. Untuk strengths itu pengalaman operasionalnya itu selama 15 tahun. Terus dia juga punya cash reserve yang kuat itu kan 50 miliar ya. Terus ada juga brand equity yang relasi dan pelanggan. Nah, terus sama ada EBITDA margin yang sehat yaitu 45%. Nah, selanjutnya itu ada weakness. Nah, itu tuh kayak penurunan net profit margin yang jauh lah. Terus ada juga ketergantungan tinggi pada suatu industri kayu. Terus kemungkinan model bisnis yang tradisional. Nah, selanjutnya itu ada opportunities, yaitu instrumen obligasi yang memberikan yield 9%. Nah, yang kedua itu ada diversifikasi di industri mebel, dan yang terakhir itu ada ekspansi digital transformation. Nah, di bagian third itu ada kompetisi harga yang semakin ketat, terus penurunan permintaan pasar, perubahan selera konsumen, sama tekanan margin yang berkelanjutan. Nah, di sini juga ada Five Forces Porter Analysis. Nah, itu ancaman pendatang baru. Itu kan tinggi banget ya. Karena modal masuk itu relatif mudah sekali untuk skala kecil menengah. Terus juga banyak pemain lokal yang bermunculan. Nah, kalau misalnya di bagian kekuatan tawar pemasok itu sedang, karena bahan baku kayu itu tersedia, banyak pemasok kan. Terus juga namun kualitas dan kontinuitas itu supply bervariasi. Terus di bagian kekuatan tawar pembeli itu tinggi karena banyak pilihan alternatif bagi konsumen, terus juga price sensitivity yang tinggi. Nah, terus juga ada ancaman produk substitusinya tinggi, yaitu kayak furniture import dengan harga kompetitif, terus produk second hand yang berkualitas. Nah, di bagian persaingan antar pesaina itu sangat tinggi karena kayak banyak kompetitor established, terus juga price war yang kemungkinan terjadi. Kesimpulannya tuh industri mebel tuh menunjukkan tanda-tanda maturity dan declining attractiveness. Nah, terus di bagian pastel analisisnya itu P itu political, itu kebijakan ekspor impor bahan baku. Terus
Di bagian ekonomi itu suku bunganya kan 5%. Nah, inflasi pertumbuhan ekonomi. Nah, di bagian sosialnya itu adalah pertumbuhan gaya hidup, itu urbansi. Terus di teknologinya itu digitalisasi atau automasi produksi. Terus di bagian environmentalnya itu sustainability, conquest atau regulasi kayu. Nah, di bagian legal itu perizinan atau hak cipta desain. Oke, selanjutnya ada evaluasi alternatif strategi. Yang pertama itu ada likuidasi perusahaan. Nah, kelebihan dari likuidasi perusahaan ini adalah likuiditasnya instan, keluar dari industri yang menurun. Nah, kekurangannya ini adalah kehilangan bisnis yang established 15 tahun, potensi under value. Jadi rekomendasinya tuh kalau saya itu nggak ngerekomendasiin karena perusahaannya tuh masih profitable. Nah, untuk kedua itu adalah meningkatkan tadi kan dia bilang untuk meningkatkan tim pemasaran biar nambahin 20% revenue. Nah, revenue tambahan kan 26,4 miliar. Profit tambahannya 7%, yaitu 1,8 miliar. Nah, untuk analisis ROI-nya itu tergantung biaya marketing. Itu ada resiko overspending. Nah, jadi kalau misalnya untuk rekomendasi dari saya itu harus hati-hati sih karena perlu cost benefit analisis mendalam. Nah, terus yang ketiga itu ada membeli kompetitor. Kan 40 miliar terus payback-nya 15 tahun. Nah, untuk ROI-nya itu 6,7% per tahun. Nah, itu kan 1 dibagi 15 sama dengan 100%. Analisis ROI, yield obligasinya itu 9%, payback periode terlalu panjang. Nah, kalau misalnya rekomendasi dari saya itu nggak direkomendasikan karena investasi itu nggak efisien gitu loh. Nah, terus yang bagian keempat itu ada investasi bisnis baru, itu diversifikasi. Karena apa? Karena kelebihannya tuh, sorry teman-teman, kelebihannya tuh potensi grow outside mature industry. Nah, kekurangannya itu adalah high resiko, tinggi resiko, dan no clear idea yet. Nah, untuk rekomendasinya itu kayak masih dapat dipertimbangkan, tapi dengan riset yang mendalam. Nah, untuk yang kelima itu ada investasi keuangan, yaitu obligasi 9%. Nah, returnnya itu kan 3,6 miliar per tahun dari 40 miliar. Nah, analisisnya itu return tinggi, resiko rendah, likuidasinya bagus. Terus rekomendasi itu bagi saya itu sangat direkomendasikan. Oke, selanjutnya itu ada saran dari saya. Yang pertama, jangan membeli kompetitor karena ROI-nya tuh jelek. Uang 40 miliar lebih baik ditaruh di obligasi 9%. Nah, yang pertama itu ada diversifikasi biaya, diversifikasi secara bijak. Jadi langkah pertama itu ada jangka pendek, itu stabilkan dulu keuangan. Nah, investasikan sebagian besar cash, misalnya 40 miliar nih, pada instrumen obligasi yang aman dengan kupon 9%. Nah, itu kan bakal memberikan penghasilan tetap yang melindungi perusahaan dari penurunan profit di bisnis utama. Nah, yang langkah kedua itu adalah jangka panjang, yaitu cari pertumbuhan, gunakan sisa cash 10 miliar dan sebagian profit untuk membentuk tim riset dan pengembangan R&D. Itu tugas mereka tuh adalah melakukan studi pasar menggunakan analisis pastel untuk mencari ide bisnis baru yang benar-benar potensial. Baru setelah ada ide-ide itu yang solid dan fashionable, baru lakukan ekspansi. Oke, jadi itulah UTS saya. Saya berharap UTS saya A. Terima kasih.